Setelah saya mau bicara satu topik yang sebetulnya sudah lama, ya, bukan sesuatu yang baru, tetapi saya sedang mau mengkombinasikan antara ada orang bilang kita punya nasib tersendiri, nasib kita sudah ditentukan Tuhan, gitu ya. Ternyata kita tidak bicara seperti itu, dan itu ada erat hubungannya dengan hidup di dalam kasih karunia, ya, erat sekali hubungannya. Dan di kitab ini dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Dan berapa banyak dari kita percaya bahwa kasih karunia hanya bisa dihampiri dengan iman, tidak dengan ugal-ugalan, ya, tidak dengan doktrin atau apapun. Kasih karunia hanya bisa kita masuk ke dalamnya, kita akses dengan iman. Jadi keberanian yang dimaksud sini adalah keberanian untuk percaya, ya, keberanian untuk percaya. Tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, tahta kasih karunia ini adalah bisa disebut dengan istilah tempat di mana judicial activity atau aktivitas hukum dalam kerajaan Allah. Mengapa begitu, Pak? Tidak tahu saya. Yang jelas Alkitab menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Dia adalah Bapa kita. Ya, kita belajar minggu lalu di kitab Lukas. Ada 3 approach di dalam berdoa. Sebagai Bapa, di situ semua basic kepenuhan kita ada di situ. Makanan, pengampunan dosa. Kemudian juga di Lukas pasal 11 bicara tentang sahabat. Yesus sahabat kita, Roh Kudus sahabat. Jadi jangan jadikan semua orang sahabat kita, saudara. Itu tidak alkitabiah. Ya, sahabat kita hanya Roh Kudus. Kemudian yang ketiga mendekati dia, approach dia sebagai hakim. Ya. Saya buka sebentar di Yesaya. Berurusan dengan hukum-hukum kerajaan, karena iman adalah hukum, ada disebut the law of faith. Kristus juga hukum Kristus. Di Yesaya pasal 33 ayat yang ke-22, di sini dikatakan, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita, dia akan menyelamatkan kita. Okay? Tuhan adalah hakim kita, lembaga yudikatif. Tuhan adalah yang membuat hukum, legislatif kita. Kemudian Tuhan adalah raja kita, eksekutif. Jadi semua yang lakukan Tuhan, kita hanya percaya saja, kita diminta aktif. Nah, saudara, yang uniknya, saudara, saya baru ketemu juga, ternyata iblis itu selalu didefinisikan sebagai objek yang menyerang kita lewat hukum juga. Minggu lalu kita belajar tentang lawan kita, iblis, ya, kata lawan. Dan di Lukas 18, waktu seorang janda bilang pada hakim yang lalu, tolong bela hakku terhadap lawanku. Kata lawan yang dipakai sama, ya, yaitu ada masih ingat? Saya jadi lupa ya. Lupa saya. Bahasa Gerikanya itu ada anti right, kita punya hak dalam Tuhan, ya. Nah, lawan kita ini menyerang kita supaya kita menyangkali hak kita. Oke, ya. Anti because. Because itu adalah right. Kita punya hak hidup, kita punya hak hidup berkelimpahan, kita punya hak sembuh dari segala penyakit, kita punya hak umur panjang bahkan sampai 120, itu ketetapan Tuhan. Tapi tergantung kita mau sampai atau enggak, itu suka-suka kita. Ya, tidak ada lagi kematian, kita yang pindah alam. Kita punya hak berhasil dalam semua yang kita lakukan. Ada banyak hal, itu right kita di dalam Tuhan. Tapi penyerang ini, iblis akan berusaha menyerang kita supaya kita kehilangan hak itu. Itu satu, antinikos. Yang kedua, di kitab Wahyu dikatakan bahwa iblis itu adalah pendakwa kita siang dan malam. Nah, ini menarik, saudara. Kata pendakwa di sini adalah kategoros. Nah, kategoros itu saudara mesti cek di bahasa sekarang bahasa Alkitab sudah milik umum, bukan lagi milik para teolog, ya. Dan bisa download di Android. Di situ kategoris itu adalah istilah hukum yang mengatakan bahwa itu adalah judgment atau tuduhan berdasarkan hukum. Nah, kategoris terdiri dari 2 kata, kata dan agore. Kata itu keluar dari agore, kumpulan. Nah, dari situlah muncul istilah kategori. Ya. Jadi bagaimana iblis menjudge kita atau iblis menghukum kita? Kita dikategorikan, kamu kategori orang susah, kamu kategori orang umur pendek, kamu kategori orang yang tidak akan pernah berhasil. Itu kategori-kategori. Apa dasarnya? Dasarnya adalah dia lihat bagaimana kita menjalani hidup ini. Okay.
Jadi kita dikeluarkan dari satu kumpulan. Kita adalah orang yang datang kepada kumpulan anak-anak Tuhan, ribuan malaikat, umatnya yang kudus, lalu kepada darah pemercikan yang menguduskan kita. Itu kita dikeluarkan dari situ, lalu kita diberi kategori. Kamu kategori ini. Nah itu jahat sekali, saudara. Nah Tuhan memakai, iblis memakai itu, mengkategorikan kita, kalau kita tunduk kepada hukum-hukum di mana kita hidup. Saya baca sebentar di Roma pasal 7. Ya, supaya kita jangan confuse bahwa kita memang tidak bisa lepas dari hukum-hukum dunia. Contohnya kalau di kantor kita kerja, ya ada hukum, ada aturan. Kita harus tunduk pada aturan. Ya. Jangan mentang-mentang anak Tuhan lalu menghadap direktur kita gaji 50 juta sebulan, Pak, karena saya anak Tuhan dibenarkan oleh darah Kristus. Tidak bisa, ya. Tapi juga kita tidak bisa bilang bahwa karena gaji saya kecil maka hidup saya berkekurangan, Pak. Tidak, itu juga salah. Di dalam Kristus, hukum Kristus mensuplai kita. Jadi hidup kita tidak tergantung gaji kita. Ya. Dan bisa gaji cuma 2 juta tapi punya villa di puncak, kalau mau bisa. Ya. Kalau mau bisa. Roma 7 ayat 21. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku akan suka hukum Allah. Kata batin di situ di dalam my inner man, manusia rohku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku ada hukum lain yang berjuang melawan hukum yang bekerja di dalam manusia rohku. Ya, kata hukum yang bekerja, hukum akal budi, nous, pikiran. Ya. Pikiranku, manusia batinku suka Alkitab. Aku percaya apa kata Alkitab. Tapi dalam tubuhku ada hukum lain yang bekerja, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Di dalam anggota tubuhku, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Dengan nous, pikiran kita, perubahan pola pikir, kita melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insani, melayani hukum dosa. Ya, maka saya katakan, dengan tubuh insani, tetap dong kita harus makan sehat. Lalu Pak Fredrik ingatkan kita untuk pola hidup sehat. Harus kita lakukan. Jangan kebanyakan makan yang berlemak-lemak. Itu hukumnya ada, saudara, memperbanyak kolesterol di dalamnya. Ya. Jadi dengan hukum jasmani, saudara harus berdasarkan hidup sehat. Ya. Olahraga, makan yang baik. Tapi dalam pikiran kita patuh tunduk sepenuhnya pada hukum Kristus. Gak betul, Pak? Tidak. Karena yang spirit akan mengatur yang jasmani. Kita akan tahu kapan kita berhenti makan ini, kapan kita berhenti konsumsi ini. Kita akan tahu kapan kita berhenti olahraga terlalu keras. Sekarang lagi rame kan? Olahraga terlalu keras bisa bikin orang meninggal kan? Tiba-tiba. Betul? Tidak ada gejala penyakit apa-apa, tiba-tiba pulang ke surga. Ya kalau surga. Olahraga. Makan sehat. Pemain bulu tangkis kita masih usia belum 70, meninggal minggu lalu. Ya, ada baca itu. Kita tidak boleh menyalah, tidak boleh menghakimi. Tapi maksud saya begini, Alkitab mengajarkan kita untuk bijak di sini, punya hikmat untuk menjaga kesehatan, tapi yang terlebih utama tunduk kepada hukum-hukum. Karena waktu kita terlalu tunduk kepada hukum-hukum daging ini, kita tidak memperbaiki nous kita, pikiran kita. Maka iblis akan memakai hukum-hukum yang kita pakai itu untuk mendakwa kita. Hukum soal makanan, hukum soal bagaimana masa depan indah, itu harus begini, itu nanti iblis main di situ. Karena di Roma pasal 7, jangankan hukum-hukum yang kita buat, jangankan aturan yang kita buat, hukum Allah aja dipakai sama iblis untuk menjatuhkan kita. Roma 7 ayat 11. Sebab dalam perintah itu, perintah apa ini? Konteks ini adalah hukum Taurat. Ya. Dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus, perintah itu adalah kudus, baik dan benar. Hukum Taurat jangan dibentur sama kasih karunia, saudara. Itu adalah dua jalur yang berbeda. Jangan dibentur, saudara. Itu dua-duanya dari Tuhan. Kita hidup di bawah kasih karunia, tapi jangan menjelek-jelekan hukum Taurat. Karena untuk orang-orang yang susah diatur, kita perlu pakai hukum Taurat biar kapok dia. Itu adalah dari Tuhan, kudus, baik dan benar. Nah, tapi iblis juga pakai begini. Ayat 13, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, supaya nyata bahwa ia adalah dosa.
Maka dosa di sini adalah natural. Dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Mengerikan, saudara. Hukum Tuhan aja dipakai sama dosa. Apalagi kita ciptakan hukum-hukum sendiri, lalu kita tunduk di bawahnya, seolah-olah kita masih hidup di bawahnya, itu akan mudah dipakai. Tapi saudara, bagaimanapun juga kita juga tidak bisa melepaskan diri dari hukum-hukum dunia di mana kita tinggal. Ya. Di lingkungan kita tinggal, kita punya hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Ya. Dan tentang anak Tuhan, aku nggak mau bergaul sama tetangga. Tapi kalau ada apa-apa tetangga nggak datang, ya terimalah. Jadi kita harus cerdik-cerdik bermain di sini. Yang utama adalah hukum Kristus. Oke? Jadi kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam hukum. Tahta kasih karunia yang dikatakan mari datang kepadaku itu adalah tempat judicial activities. Jadi bukan tempat duduk-duduk leha-leha, diampuni sekali untuk selamanya, dosa kita sudah diampuni. Benar, saudara, itu benar, nggak bisa kita sangkal. Tapi bukan tempat duduk-duduk, tapi tentang tempat komunikasi dengan Allah, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Untuk apa? Karena Allah ingin mentransfer setiap perkataannya adalah spirit. Dia ingin mentransfer kapasitasnya masuk ke dalam kita supaya kita menjadi seperti Dia. Itu dia. Ya. Jadi itu tempat judicial activities. Makanya di Yesaya pasal 43, kita buka Yesaya 43. Yesaya pasal 43 ayat 26. Saya katakan, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya kau nyata benar. Ya, pertama, ingatkanlah aku, remember me, bring me to remembrance. Nah, kata ingatkan di sini bukan Tuhan pelupa, bukan, sama sekali bukan. Kemudian kata mari kita berperkara, bukan Tuhan nantang kita, yuk kita debat yuk. Bukan, Tuhan bukan pribadi yang suka debat. Ya. Di sini Tuhan mengajak, mari kita sama-sama menjudge di tahta kasih karuniaku. Kita ngobrol, apa masalahmu? Penyakit? Oke, mari kita sama-sama judge supaya penyakitmu keluar daripada. Nah, mari datang kepadaku ke tahta kasih karunia dengan berani. Ayo datang, masalahmu apa? Finansial? Oke, mari kita judge bersama-sama. Kok kemukakanlah segala sesuatu yang sudah kau punya. Kita harus bawa bukti, saudara. Karena ini bicara soal judicial activity. Nanti saya akan bicara bagaimana caranya kita bawa bukti. Bukti itu adalah sesuatu yang real. Ya. Yang pertama, bukti itu adalah nanti kita bawa bukti itu, ya, supaya Tuhan katakan supaya engkau nyata benar. Iman adalah dasar dari yang kita percaya dan bukti dari yang tidak kelihatan. Bawa iman, nggak bawa itu nggak bisa apa-apa, saudara. Tanpa iman kita nggak akan dapat apa-apa. Ya. Di satu pengadilan ada satu kejadian di mana seseorang datang kepada hakim untuk meminta haknya dibenarkan oleh hakim. Dia bicara panjang lebar mengumpulkan pendapatnya dan permintaannya. Akhirnya hakim bilang, stop. Saya tahu apa yang kamu maksudkan. Saya ngerti betul kamu mau apa ke sini. Tapi tolong beri saya bukti untuk saya memutuskan bahwa kamu benar. Itu pengadilan di dunia seperti itu, Ustaz. Kalau nggak mau bukti, buktinya saya mimpi, nggak kepake. Mimpi bukan bukti, itu bukan sesuatu yang real. Gitu ya. Sama di penghadiran Allah, kita ngomong apapun. Minggu lalu kita belajar di Lukas 18, Allah akan segera membenarkan orang yang berseru siang malam. Tapi kalau dia datang, adakah iman? Apa yang dia tanya? Bukti, saudara. Kita di bawah pengajaran grace pun yang berlimpah-limpah. Kalau kita tidak serap itu untuk personal kita tidak akan pernah punya bukti. Ya. Ahli di bidang grace pun menjadi memiliki gelar grace preacher pun belum tentu mengalami kesembuhan, umur panjang belum tentu. Karena kalau kita berurusan dengan iman, saudara, Alkitab juga mengatakan labor to enter the rest. Bekerja keras untuk percaya, bukan membujuk Tuhan, bujuk hati kita untuk percaya. Jangan hanya menikmati, tapi bekerja untuk supaya apa yang Tuhan sediakan itu kita tanam dalam hati kita. Gak susah kok, saudara. Kita menanam dalam hati cuma mengingat, menyimpan firman. Minggu lalu 2 minggu terakhir saya encourage kita semua untuk yang susah konsentrasi, tulis. Firman Tuhan tulis. Minggu lalu kesaksian anak kita Monica. Bagaimana dia di kantornya dipromot oleh manajemen. Dia nggak minta kok sama Tuhan. Dia juga nggak minta sama manajemen. Dia hanya lakukan itu dengan sukacita. Dia ambil kursus advokat tersendiri. Kantor tidak tahu. Sampai akhirnya orang baru
Direktur baru, semua dengar kesaksiannya, orang Jepang panggil dia, dihitung mundur, kapan dia dapat sertifikat, lalu itu dikasih kompensasi mundur. Dari mana itu? Itu hukum apa itu? Gak ada di perusahaan Jepang kayak begitu, sudah. Saya lama di perusahaan Jepang, gak ada kayak begitu. Itu hanya terjadi di hukum Kristus, kerajaan Allah. Artinya kita bekerja tunduk kepada hukum-hukum, tetapi kita lebih percaya kepada hukum Kristus yang membela kita. Jadi jangan mau kita dituduh iblis, diambil hak kita, lalu dibikin kategori tersendiri. Kamu mah orang biasa-biasa aja, kamu tidak akan berkembang lebih dari ini. Salah, saudara. Ada roh yang besar di dalam kita. Jadi Tuhan ajarkan, yang pertama, ingatkan aku. Waktu ingatkan, ini bukan Tuhan pelupa, bukan. Kalau saudara baca di Alkitab, setiap kali Allah mengingat sesuatu, itu adalah awal dia mengeksekut janjinya. Maka teringatlah Allah akan Nuh. Apa artinya? Dia mengeksekusi janji keselamatan untuk Nuh. Nuh keluar dari Bahtera. Bukan Allah lupa. 40 hari tiba-tiba, lupa. Nuh masih di Bahtera. Aduh, Nuh kosong Nuh gitu ya. Bukan, saudara. Dia teringat, maka Allah mengingat Nuh. Allah mengingat Rahel. Maka dibuka kandungannya. Selalu sesuatu yang baik terjadi. Allah mengingat bangsa Israel, maka dilepaskan. Jadi mengingat adalah sesuatu awal terjadinya perubahan. Nah, Allah ingin kita sebagai anak-anaknya juga begitu. Kalau ingat sesuatu, maka harus terjadi perubahan di dalam kita. Tetapi problemnya, kita tidak bisa ingat-ingat sembarangan tanpa Allah. Makanya Allah katakan, ingatkan aku, mari. Let us plead together. Bahasa Indonesia tidak ada kata sama-sama, betul ya? Bahasa Inggris ada kata sama-sama. Mari kita berperkara sama-sama. Kamu tidak bisa berperkara sendiri. Ini masalah hukum. Engkau akan didakwa oleh pendakwamu. Oleh karena itu, mari sama-sama dengan aku. Tanpa aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Ibrani katakan, mari kita berpegang kepada pandang iman besar kita, yang adalah the profession of our confession, atau profesi kita, iman pengakuan kita. Jadi kalau kita mengakui firman bersama Kristus, Kristus mengakui kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita tidak mengakui firman, Kristusnya nganggur bagi kita. Kita mengatakan Christ is become of no effect. Ya, jadi kita mengucapkan firman, menaruh firman dalam hati itu banyak manfaatnya. Ingatkan aku. Jadi kata ingatkan di sini adalah start awal di mana terjadi perubahan dalam hidup kita. Mari kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Yaitu apa yang kita tahu dalam firman Tuhan, supaya engkau nyata benar. Karena satu-satunya yang bisa membenarkan kita adalah truth, kebenaran. Jadi konteks di sini, kemukakan segala sesuatu. Coba ke King James, apa dia bilang? Ya, King James. King James bilang, put me in remembrance, let us pray together. Ya, ada kata together. Declare, doa, declare. Apa yang kita declare? Supaya kita benar. Truth, kebenaran. Tidak bisa kita declare sembarangan sesuatu yang bukan dari firman Tuhan. Harus mendeklar truth sehingga engkau dibenarkan. Deklar iman kita, bawa iman kita. Nah, saudara, untuk menghadap tahta kasih karunia Allah, ya, saya katakan tadi kita harus bawa barang bukti. Barang bukti itu adalah iman. Nah, saya mau bicara dulu tentang tahta Allah. Di Daniel 7 ayat 9. Daniel pasal 7 ayat 9. Di sini Daniel dibawa ke tahta Allah. Dia melihat begini. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah the Ancient of the Days, yang lanjut usianya. Saudara pernah dengar lagu The Ancient of the Days, yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Itu Bapak kita. Kursinya dari nyala api. Oh hebat ya, Bapak kita kursinya nyala api. Roda-roda dari api berkobar-kobar. Ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saya mau garis bawahi kitab-kitab. Saya berharap ini tidak menjadi subjek yang sulit untuk saya terangkan pagi ini. Saya mau bicara soal kitab-kitab, karena kita bicara kitab-kitab banyak sekali. Dan ini adalah subjek kitab-kitab ini sebetulnya kita sudah jalani. Cuma saya mau
meredefinisikan, redefine kitab-kitab itu ya. Kita buka juga di Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dia yang duduk di atasnya, di hadapannya lenyaplah bumi, langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukanya semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Okay? Jadi sekarang saya mau bicara bahwa di tahta Allah itu ada kitab-kitab. Dan salah satunya adalah kitab kehidupan. Itu familiar sekali di telinga kita. Saya mau bicara soal kitab kehidupan. Kitab kehidupan adalah barang bukti yang kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Dari mana Pak Cepi bisa bilang itu? Bukankah kita berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang benar hidup oleh iman. Iman dan Kristus tidak mungkin overlap. Itu adalah kehidupan kita. Nah sekarang, bukankah satu-satunya yang berkenan menghadap Allah adalah kalau kita punya iman? Artinya kita punya hidup. Ya, kita punya kitab itu. Nah, saya mau serahkan ini. Sekali lagi ini bukan suatu hal yang baru, tapi saya hanya meredefinisikan, redefine, supaya kita mengerti bahwa kita ibadah ke sini, kita ibadah hari Rabu, kita di rumah baca Alkitab, itu kita sedang menulis satu buku kehidupan. Okay? Dan itu bisa kita bawa sebagai barang bukti setiap kali kita datang ke tahta kasih karunia untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan. Tanpa kehidupan Kristus, saudara tidak akan berani ngomong di hadirat Tuhan. Akan diam. Mari kebukakan supaya kau benar. Tidak akan berani ngomong. Oleh karena itu saya ingin encourage kita semua untuk menulis buku kehidupan. Kenapa kasih karunia direvolusi dalam tahun-tahun terakhir ini? Supaya anak-anak Tuhan makin berani menghadap tahta Allah untuk ngobrol, bukan untuk menikmati kasih karunia. Oh diampuni sekali untuk selamat, itu mengapa nggak tahu gitu. Untuk ngobrol, Tuhan mengtransfer kapasitasnya, kehidupannya, supaya waktu kita datang minta tolong, Tuhan Yesus katakan, adakah iman kutemukan kalau aku datang? Kalau nggak ada iman, percuma saudara ya. Karena iman adalah barang bukti, kita harus bawa itu. Nah sekarang, saudara pernah dengar ada bahwa kita ditulis dalam satu kitab kehidupan di Mazmur 139, kita bukan Mazmur 139 ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan terang malah menjadi terang seperti siang. 13, sebab engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadari, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi, aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitab, muncul kitab. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadaku. Nah, banyak orang baca ini, mereka mengira bahwa kita ada di dalam satu kitab kehidupan, sudah ditentukan Allah semuanya. Jadi kita nanti lahir, lalu masa kecil kita di mana, kita masuk TK mana, SD, SMP, SMA, lalu umur sekian kita pulang ke surga. Itu pengertian yang menurut saya agak kurang tepat. Ya. Coba dibuka, kita ada The Message ya. Ayat 16 di The Message. Matamu melihat aku selagi bakal anak, dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripada. Jadi sebelum tubuh kita ada, masih embrio, belum ada, itu sudah ditulis dalam kitab. Saudara. Jadi spare part kita sudah dibuat di surga, di dalam satu kitab. Nah The Message bilang begitu. Ada ayat 16, 139 ayat 16. Like an open book, you watch me grow. Seperti buku yang terbuka di dalam buku itu. Perhatikan kata from conception to birth. Dari mulai embrio sampai lahir itu ada dalam buku kehidupan. Oke. Jadi tidak sampai kita masuk SD, anak-anak masa kecil kita, masa tua kita, itu tidak masuk ke buku ini. Ini buku kehidupan. Pertanyaannya sekarang, setelah kita lahir, sebelum kita situ, saudara, itu sebabnya kita setiap orang tua wajib mengarahkan anak kita kemana arah hidupnya. Karena sejak dari lahir dia sudah dibuat oleh Tuhan, didesain. Mau jadi pendeta kah? Mau jadi engineer kah? Mau jadi pemusik kah? Kita arahkan dia di dalam Tuhan. Sebabnya definisi sukses adalah kalau kita bersama Tuhan. Seperti Yusuf was with
God was with Joseph. He was a successful man. Allah beserta Yusuf, dia adalah orang yang sukses. Lalu untuk kumpulan jemaat, dengarkanlah Allah, percayalah kepada Allah, dan percayalah kepada nabi-nabinya, maka engkau akan sukses. Itu kata sukses yang dipakai sama. Dalam bahasa Inggrisnya to advance, mengalami sesuatu yang advance. Ya. Nah, jadi setiap anak-anak, setiap kita itu punya desain dari Allah itu. Itu yang harus kita cari, saudara. Ya. Supaya mereka bisa mengarah ke sana. Karena hidup ini itu hanya sukses kalau bersama Allah dan ada di dalam desainnya Allah. Oke? Seperti buku atau di dalam buku semua tertulis. Waktu setelah kita keluar dari kandungan ibu, ya, masuk masa bayi, itu kita ada dalam kitab kehidupan. Nah, ini yang saya percaya ini ya, saudara boleh setuju dengan saya, boleh tidak, ya nggak apa-apa ya. Yang saya percaya, setiap kita lahir, rohnya itu dari Allah. Oke? Karena iblis nggak punya roh. Jadi setiap manusia lahir, namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Tapi kalau dia menolak Yesus, namanya dihapus. Tidak peduli agamanya apa. Kalau dia menolak Yesus, namanya dihapus. Dasarnya apa, Pak? Ulangan, Keluaran 32 ayat 32. Keluaran 32 ayat 32. Musa bilang begini. Musa bilang begini sama Tuhan. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Dan jika tidak, hapuskan kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Jadi ada kitab di mana namanya tertulis. Lalu Tuhan jawab ayat 33, dia bilang begini. Ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi kalau menolak Tuhan, namanya dihapus. Tapi kalau tidak, nama kita tertulis. Kemudian di Wahyu 3 ayat 5 juga bilang begini. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan para malaikat. Oke. Jadi barang siapa menang, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita sudah terima Tuhan, maka kita diaku nama kita di hadapan malaikatnya. Itu membuat kita punya standing. Kita berjalan di dunia, kita punya standing hukum di surga. Nama kita diakui. Kita harus tahu itu semua. Bahwa kita diakui oleh Raja Surga. Kita punya nopet, nomor penduduk. Ya, kita punya nopet, KTP kita berlaku seumur hidup di surga. Mau pulang kapan aja terserah. Bebas. Ya, jangan cepat-cepat, tapi banyak kerjaan di dunia. Nah, saudara, semua orang yang lahir ke dunia ada dalam kitab kehidupan. Tapi karena sudah di dalam Adam, maka mereka ada di bawah kuasa maut. Okay. Nah, Yesus datang sebagai Adam yang terakhir, bukan Adam yang kedua. Jangan salah, saudara. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus Adam kedua. Setelah Adam pertama, ada Adam kedua, ketiga, sampai Adam berapa miliar. Yesus Adam terakhir. Yesus ingin semua Adam-Adam ini berakhir di Adam terakhir, supaya kitab kehidupannya sejak dia keluar sebagai bayi itu diisi oleh kitab kehidupan Yesus. Ibrani 10 ayat 7. Yesus sendiri bermain-main sama kitab, saudara. Jadi kita juga harus bawa-bawa kitab, saudara. Anda pemain kungfu juga pakai kitab, saudara. Kenapa kita tidak memakai kitab? Ibrani 10 ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Jadi Tuhan ingin setelah kita lahir baru, kita punya kitab kehidupan di mana semua spare part kita ditulis. Mazmur itu semua ya. Nanti itu masuk ke dalam kitabnya Yesus. Jadi kita punya masing-masing punya disebut kitab kehidupan. Kapan itu ditulis, Pak? Setiap kali kita mendengarkan pengajaran yang mereveal Kristus, yang mewahyukan tentang Kristus, itu ditulis. Di 2 Korintus pasalnya yang ke 2 Korintus pasal 3 ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi setiap kali kita datang ibadah, setiap kali saudara baca firman, spare waktu dengan firman Tuhan, saudara sudah ditulis, sehingga musuh tidak bisa mengambil hak kita untuk hidup sukses, hak kita untuk hidup sehat, untuk umur panjang,
Kemudian ini sudah tidak bisa menurunkan kita dari status kita anak Allah menjadi kategori orang susah, orang umur pendek, orang yang tidak benar gitu ya. Ini tidak punya kesempatan karena kita terus membiarkan diri kita ditulis. Satu lagi, kalau kita sedang ngobrol saudara sama sesama anak Tuhan, Maliaki 3:16, kita ngobrol tentang sesama anak Tuhan, kita sharing, kita melakukan misalnya family altar atau ibadah keluarga. Setiap pembicaraan kita, ayat 16 bilang gini, beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan, kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Makanya saya katakan ini bukan hal baru yang saya bagikan pagi hari ini. Bukan, saya sedang meredefine bahwa apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu punya nilai baik di hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi kita jangan salah fokus, jangan terjebak sama doktrin. Sehebat apapun doktrin, orang benar bukan hidup oleh doktrin. Orang benar hidup oleh iman. Doktrin apapun dibilang ada jagonya, saudara gak usah tutup telinga. Dengar kata Tuhan. Ya. Selama kita hidup dalam pergaulan dengan Tuhan, maka hidup kita ini ditulis oleh Roh Spirit. Iblis tidak bisa mengkategorikan kita menjadi orang-orang yang kategori orang dunia. Nah, semua yang ditulis, apa yang kita lakukan, ibadah kita ini tidak sia-sia. Itulah yang senantiasa setiap hari kita bawa ke tahta kasih karunia sebagai barang bukti. Itu sebenarnya jawaban doa itu pasti. Kesembuhan itu pasti, memang ada waktunya. Kadang-kadang kita nunggunya agak lama. Bukankah Tuhan berjanji, Tuhan bilang begini, kalau ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab dia. Mazmur 91, aku akan menjawab dia. Terus ada dia bilang, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi kita kadang-kadang sesak dulu, saudara, atau meminta kau belum dijawab, sesak dulu. Yesus bilang, Allah bilang, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kemudian, aku akan meluputkannya, lalu memuliakannya. Sudah, kepastian. Jadi jawaban doa itu pasti, cuma kita perlu ketekunan. Ketekunan aja itu bukan karakter, bukan. Ketekunan adalah natural Allah, the Lord of Patience. Natural Allah di dalam kita, roh ketekunan itu bekerja waktu kita butuh sesuatu. Jadi kita bawa bukti, yaitu kehidupan kita sudah ditulisi oleh firman Tuhan. Lalu kita perlu tekun. Pada akhirnya kita akan dapatkan semua jawaban doa kita. Semua. Apa aja Pak? Apa saja udah. Berarti minta teks baca dikasih Pak. Kenapa berpikir ke situ saudara? Terlalu advance itu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Berpikir yang normal-normal aja saudara. Dulu kan orang bilang, ada beberapa teman saya yang suka sekali gitu. Saudara, tidak semua jawab kita, doa kita dijawab. Coba kalau saudara minta rumah 1 miliar tiba-tiba, apa dikasih? Ya, kenapa berpikir ke situ saudara? Kan bukankah kita punya the measure of faith, masing-masing kita punya ukuran iman. Kalau tidak bisa langsung, dari yang kecil lah. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Ini grace preacher dan faith preacher di Amerika. Satu kali dia membesuk seorang temannya sakit parah, kanker, di stadium akhir. Waktu dia datang ke rumah sakit, dia mau berdoa dalam nama Yesus bangkit dan berjalan lagi. Roh Kudus bilang stop. Lihat, sebetulnya kamu percaya di level mana sekarang? Kamu berdua bisa setuju di level mana antara dia dan yang sakit? Lalu dia mulai diam, dia bilang, oh ya, oke, saya mengerti Roh Kudus. Diajak, mari kita sama-sama berdoa. Pertama yang sakit nggak mau, terus dia bilang, mau setuju dengan saya? Nggak mau. Oke, pegang tangannya lalu berdoa. Tuhan, kami berdoa besok kondisi penyakit ini akan lebih baik. Dan selesai, pulang dia. Lalu besok dia datang lagi ke rumah sakit. Dia lihat, ada perubahan. Dia berdoa lagi, Tuhan, kami percaya besok akan lebih baik, penyakit akan sedikit demi sedikit dicabut sampai ke akar-akar. Dan balik lagi. Sampai beberapa minggu orang sembuh total. Saudara. Coba kalau saat itu dia sudah tidak sabar, dia katakan, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Malah mati orang di situ. Karena hancur semuanya. Kita jadi kecewa sama Tuhan. Kenapa? Apakah firman Tuhan tidak berlaku? Tidak. Karena kita tidak dengar suara Tuhan. Kita hidup dengan doktrin bahwa kalau datang harus sembuh, harus jalan hari itu juga. Belum tentu. Dengar apa kata Tuhan, karena orang benar hidup oleh iman, bukan oleh doktrin. Doktrin bisa macam-macam. Ribuan. Dan doktrin adalah salah satu sumber kegoyangan kita. Makanya tugas saya di sini adalah membuat saudara semua satu dengan iman yang adalah Kristus, supaya kita tidak digoncang-gancing oleh rupa-rupa doktrin. Itu kalimatnya begitu.
Ya, betul ya? Oke, kali lagi. Jadi, kayaknya nggak banyak-banyak yang saya mau sampaikan, saudara. Saya cuma mau katakan, saudara, bahwa Bapak Ibu Saudara punya barang bukti, itu pakai. Dan tulis itu. Saudara yang suka tulis-tulis di diary, sekarang pindahkan ke dalam hati. Ucapkan itu. Yang susah konsentrasi, ambil pulpen, beli buku kosong, tulis. Ucapkan pelan-pelan, tulis. Tidak usah dirasa-rasakan, nggak usah. Simpan aja dalam hati. Coba buka Yohanes 14 ayat 21. Simpan aja. Kita perhatikan di ayat ini tidak ada Tuhan menuntut kita untuk masuk untuk melakukan dengan emosional, tidak. Ya. Barang siapa memegang perintahku, bahasa Inggrisnya keeps my word, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, bagaimana mengasihi? Memegang perintahnya dan melakukannya, ia akan dikasihi oleh Bapakku, aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan mereveal, menjadikan firman kenyataan. Coba disuruh ke King James. Ya. Barang siapa memegang perintahku, he that had my commandment, memiliki perintah satu, ya. Kemudian keep that di hati. Saya lihat beberapa dari kita di sini punya kebiasaan itu, banyak dari kita sih. Yang terakhir minggu lalu, Monik di komputernya ditulis Yesaya 26 ayat 12, apapun yang kulakukan, engkau melakukan di dalam aku. Adik kita Monik tidak cerita bahwa dia selalu tiap hari di kantor merasa-rasakan firman secara emosional. Oh Tuhan melakukan, Tuhan tidak. Relax saja, relax. Pokoknya aku simpan di hati. Pengetahuan aku simpan di kepala. Jangan tertukar, saudara. Supaya hati bisa melakukan divine function. Semua pengetahuan, kepintaran kita taruh di kepala, jangan taruh di hati tempatnya firman. Taruh aja di hati. Nanti sisanya Tuhan yang lakukan. Tidak sulit. Kalau ini menjadi gaya hidup kita, maka ini adalah barang bukti yang kita bawa setiap hari dalam tahta kasih karunia. Kita hampiri dengan berani. Tuhan, terima kasih ada firman-Mu di sini. Aku ingin firman ini terjadi dalam hidupku. Terus berdoa, tekun. Jawaban pasti datang. Oke, saudara akan disembuhkan, masa depan saudara semua indah. Tidak akan ada yang namanya sial dalam hidup saudara, malah petaka tidak akan menghampiri hidup kita, bahkan tulah tidak akan mendekat kemah kita. Malaikat-malaikat Tuhan setiap hari menjagai kita, saudara menjadi pribadi yang semakin baru, dan sukses, advance di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa.